Ini Jaka, Mak. Jaka Sona putra emak, yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Mak rasanya kepingin makan hati menjangan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang putri raja yang menenun sebuah kain. Dia bernama Dayang Sumbi. Namun, secara tak sengaja benang yang dia gunakan terjatuh. Di sini Dayang Sumbi berdoa kepada Sang Hyang Rumuhun jika ada seorang yang mau mengambilkan benangnya itu, jika wanita akan dia jadikan saudara, sedangkan laki-laki akan dia jadikan suami. Tak lama kemudian datang seorang bernama Lengser yang mengambilkan benang tersebut. Dayang Sumbi langsung kaget karena keinginannya tak sesuai dengan harapan. Dia pun mempertanyakan apakah Lengser mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Lengser mengatakan bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Sang Hyang Rumuhun, bahwa Dayang Sumbi telah ditakdirkan menjadi jodohnya, sehingga pengenceritan terjadi saat itu juga. Ini adalah takdir, Nyai. Manusia tidak dibenarkan untuk menolaknya. Sang Hyang Rumuhun telah mengabulkan permintaan Nyai. Nyai jodohku. Beberapa bulan telah berlalu, diperlihatkan seorang raja bernama Prabu Prabangkara, dan dia merupakan ayah dari Dayang Sumbi. Raja mendatangi desa untuk meminta jatah daun muda agar melayaninya. Jadi ceritanya Prabu Prabangkara ini suka mengumpulkan para gadis untuk memuaskan birahinya. Namun sebelum hal itu terjadi, Patih mengabari bahwa Dayang Sumbi kini telah hamil, sehingga itu membuat ayahnya terkejut. Di istana, sang raja mempertanyakan siapa pelaku yang telah melakukan hal terkutuk itu. Namun Dayang Sumbi tetap tutup mulut dan tak mau bicara, sehingga ayahnya menyuruh Algojo untuk segera memenggal kepalanya. Namun secara tiba-tiba Lengser mengakui bahwa dialah pelakunya. Hal itu membuat Prabu sangat marah dan menggunakan ilmu perubah wujud yang mengutuk Lengser menjadi seekor anjing. Tak kusangka, kau yang begitu dekat dan ku percaya, berani menghinaku. Berdebak! Yang seperti anjing itu. Pada akhirnya mereka berdua pun diusir dari istana. Bertahun-tahun telah berlalu. Kini anak yang dikandung Dayang Sumbi telah tumbuh besar. Dia bernama Jakasona. Karena hidup di alam liar, Jakasona sangat lihai untuk berburu, dibantu oleh si Tumang yang sebenarnya adalah Lengser ayahnya. Jakasona sangat menyayangi ibunya, bahkan dia berjanji untuk selalu mencintai selamanya. Yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Suatu ketika ibunya menyuruh Jaka untuk mencari hati menjangan. Kalau kalian tidak tahu menjangan, ini gambarnya. Jakasona langsung berangkat dengan si Tumang. Namun saat memanah menjangan itu, anak panah malah mengenai si Tumang. Sebelum tewas, si Tumang berubah menjadi sosok Lengser yang menyuruh Jaka untuk mengambil hatinya. Dengan terpaksa dia pun melakukan hal tersebut. Saat di rumah, ibunya menyambut dengan penuh bahagia. Jaka akhirnya jujur bahwa hati itu merupakan hati si Tumang. Ibunya pun sangat marah dan memukul Jaka hingga berdarah. Akhirnya dia diusir oleh ibunya. Jaka kapok, Pak! Pak! Ampun! Pergi kau! Jaka, Saat hujan deras disertai petir, Jaka berteduh di sebuah gua. Namun tiba-tiba muncullah cahaya putih yang mengatakan akan mendidik Jaka menjadi pendekar yang sakti mandraguna. Bertahun-tahun Jaka berlatih hingga dewasa dan semua jurus kini telah dia kuasai. Kemudian cahaya putih kembali muncul yang memberi gelar nama Sang Kuryang dan menyuruhnya berkelana untuk memberantas antara murka. Sin berpindah ke sebuah desa di mana petinggi kerajaan Prabu Prabangkara mengambil semua hasil panen penduduk desa, bahkan gadis-gadis di desa tersebut. Kemudian muncullah Sang Kuryang yang mengambil kembali semua hak penduduk desa sehingga pertarungan tak terelakkan. Sang Kuryang menyandra petinggi kerajaan agar para prajurit pergi dari sana. Terima kasih atas pertolonganmu, Nak.
Karena rindu kepada ibunya, dia kembali ke tempat tinggalnya dulu. Namun saat di sana dia melihat bekas jasad yang tergeletak, sehingga Sang Kuryang berpikir bahwa ibunya telah meninggal. Maafkan Jaka, Mak. Di istana Patih melaporkan kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Gusti Prabu sangat marah dan menyuruh untuk segera menangkap Sang Kuryang dalam keadaan hidup atau mati. Saat di dalam hutan, Sang Kuryang dikepung dengan begitu banyak pasukan sehingga dia kalah dan harus tertangkap. Sesampainya di kerajaan, Algojo akan segera memenggal kepalanya. Namun dengan ilmu yang telah dia kuasai, malah si Algojo yang menjadi korban senjatanya sendiri. Setelah itu dia kabur dari kerajaan dan dikejar seluruh pasukan. Shin berpindah di ladang jagung. Diperlihatkan terdapat wanita cantik di sana, bersamaan dengan Sang Kuryang yang bersembunyi di tempat itu. Namun yang menarik adalah gadis itu merupakan Dayang Sumbi, ibunya sendiri yang kini masih hidup. Namun dia mengira wanita itu hanya mirip dengan ibunya. Kenapa sembunyi di situ? Shh, nama saya Sang Kuryang. Saya tengah diburu oleh orang-orang keraton. Saya bukan orang jahat. Saya justru menentang kelaliman mereka. Nyi, suara dan wajahmu mengingatkan aku pada seseorang. Kemudian muncullah para pasukan kerajaan yang mencari Sang Kuryang di desa tersebut. Patih yang baru melihat Dayang Sumbi setelah sekian tahun mengajaknya untuk kembali ke kerajaan. Namun di sini dia mengaku bahwa namanya adalah Larasati. Dan hal itu membuat Sang Kuryang tambah yakin bahwa dia bukanlah ibunya, sehingga dia mulai jatuh cinta pada saat itu. Nyi telah menolong jiwa saya. Kini giliran sayalah yang akan jadi pelindungnya. Rupanya, Yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita untuk bertemu dan berbagi nasib. Saat di kerajaan, Patih melaporkan bahwa dia bertemu dengan Dayang Sumbi, sehingga raja menyuruh prajurit untuk menjemputnya kembali. Berpindah ke Sang Kuryang yang mencari ikan untuk Larasati, dan hal itu mengingatkan Larasati dengan anaknya dulu yaitu Jakasona. Kemudian Sang Kuryang mendekat untuk memberikan ikan itu. Namun karena tak pakai kolor membuat Larasati malu untuk menatapnya. Kemudian Dayang Sumbi memberikan pakaiannya dan disinilah mereka mulai saling jatuh cinta. Aku takut kehilangan orang yang kusayang dan kucintai untuk yang kedua kali. Aku akan selalu di sisimu. Saat di gubuk, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dia pun mempertanyakan dari mana bekas luka itu didapat. Sang Kuryang mengatakan bahwa dulu ibunya yang melakukan hal itu karena tak sengaja membunuh anjing kesayangannya. Mendengar hal itu, ibunya masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian pasukan kerajaan datang untuk mencari Dayang Sumbi. Dan pertarungan Sang Kuryang dengan prajurit kembali terjadi. Dibantu dengan kedua patih sehingga membuat Sang Kuryang kalah dan dibawa ke sebuah gubuk kemudian dibakar hidup-hidup. Namun ternyata Sang Kuryang berhasil selamat dan malah mendatangi kerajaan untuk membantai mereka semua. Dia pun mengalahkan seluruh pasukan, bahkan kedua patih harus tewas saat pertarungan itu terjadi. Namun Gusti Prabu telah pergi dari sana. Setelah itu Sang Kuryang menemui Larasati untuk mengatakan perasaannya. Dan akhirnya Dayang Sumbi mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Namun Sang Kuryang tak percaya karena dia melihat ibunya telah mati. Ditambah dia mendengar bahwa saat ditanya pasukan kerajaan, Dayang Sumbi mengaku bahwa namanya adalah Larasati. Kemudian Sang Kuryang bersikeras untuk segera menikahinya. Karena Sang Kuryang terus tak percaya, pada akhirnya membuat Dayang Sumbi menyerah. Kemudian Dayang Sumbi memberikan persyaratan untuk membuat bendungan Kali Citarum dan bikin danau di lembah tersebut. Juga untuk membuat perahu untuk mereka berlayar. Dan itu harus selesai sebelum terbit matahari. Bendunglah Kali Citarum. Jadikanlah lembah itu sebuah danau. Dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi.
Karena cinta dan nafsunya, Sang Kuryang bergegas melaksanakan. Setelah persyaratan pertama selesai dia lakukan, datanglah Gusti Prabu yang mengajaknya bertarung. Di sini Gusti Prabu kembali mengeluarkan ilmu perubah wujud miliknya. Namun ternyata ilmu itu tak mempan kepada Sang Kuryang, sehingga dia harus kalah dan tewas di tangan cucunya sendiri. Bersamaan dengan kedatangan Dayang Sumbi yang melihat kematian ayahnya tersebut. Cucuku? Sang Kuryang kembali melanjutkan persyaratan berikutnya, sedangkan Dayang Sumbi berdoa kepada Sang Hyang Rumuhun agar anaknya tidak berhasil melakukan hal itu. Kemudian dia mendatangi Sang Kuryang dan menghentikannya karena kini matahari telah terbit, sehingga dia gagal menjalankan persyaratan yang telah disepakati. Namun Sang Kuryang terus mengejar dan bersikeras ingin mengajaknya untuk menikah, sehingga membuat Dayang Sumbi berubah menjadi bunga mawar putih. Pada akhirnya Sang Kuryang menyadari kesalahannya, namun penyesalannya kini telah terlambat. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu yang dia buat, sehingga kini perahu itu menjadi monumen indah Tangkuban Perahu. Konon, perahu Sang Kuryang Sakti itu kini telah berubah, menjelma jadi sebuah monumen abadi. Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang adalah pejuang rakyat. Sang Kuryang adalah pahlawan. Cita-cita perjuangan untuk membebaskan negeri dari keangkara murkaan telah tercapai. Bendungan luas ciptaan sang pahlawan perlahan-lahan telah berubah di telan masa untuk beralih menjadi sebuah kota yang terindah di Indonesia. Kota Bandung, kota kembang, kota perjuangan, kota lautan api, dan kota konferensi Asia Afrika pertama di dunia. Dan begitulah kisah legenda Sang Kuryang dalam film ini. Oke, saya Sam undur diri dan sampai jumpa.